Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak ibu yang berada di kelas 4A. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tema 6, cita-citaku, subtema 1, pelajaran IPS, materi sumber daya alam. Mari disimak penjelasan ibu ya anak-anak. Menjelaskan sumber daya alam di Indonesia. Sebagai negara agraris, wilayah Indonesia dapat ditumbuhi berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur bila dirawat dengan baik dan ditanam di lingkungan yang sesuai. Lingkungan yang sesuai untuk tanaman yang pertama, dataran tinggi. Ciri-cirinya ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Udara dingin, tanahnya subur. Jenis tanamannya adalah brokoli, wortel, kol, kentang, dan apel. Yang kedua adalah pegunungan. Ciri-cirinya adalah ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Udara dingin, tanahnya subur. Jenis tanamannya adalah teh, karet, kentang, pohon kina, dan wortel. Dataran rendah. Ciri-cirinya adalah ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Udara panas. Jenis tanamannya adalah mangga, kedelai, padi, jagung, dan kayu jati. Dan yang terakhir adalah pantai. Ciri-cirinya adalah ketinggian 0 meter di atas permukaan laut. Udara panas, tanahnya kurang subur, dan berupa pasir. Jenis tanamannya adalah pohon kelapa, tanaman bakau, pandan pantai, sukun, dan cemara laut. Hubungan lingkungan sumber daya alam dan kegiatan masyarakat. Lingkungan pegunungan. Potensi sumber daya alam yaitu menanam teh, karet, kentang, dan wortel. Mata pencarian masyarakatnya adalah bertani, berkebun, petani sayur, peternak, dan pedagang. Yang kedua adalah lingkungan dataran tinggi. Potensi sumber daya alam adalah menanam brokoli, wortel, kol, apel, dan kentang. Mata pencarian masyarakatnya adalah petani, perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang. Yang ketiga adalah lingkungan dataran rendah. Potensi sumber daya alam atau mata pencariannya adalah menanam padi, jagung, mangga, kayu jati, dan kedelai. Pencarian masyarakatnya petani, peternak, pedagang, dan karyawan atau buruh. Kemudian lingkungan pantai. Potensi sumber daya alamnya adalah ikan, kerang, rumput laut, garam, terumbu karang, kelapa, dan tanaman bakau. Mata pencariannya adalah nelayan, pedagang ikan, petani garam dan kelapa, serta pengrajin. Potensi sumber daya alam memiliki hubungan dengan lingkungannya. Mata pencarian atau pekerjaan masyarakat juga sesuai dengan lingkungan atau bentang alamnya. Dengan demikian, lingkungan mempengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan dengan mata pencarian masyarakat di sekitarnya. Menjelaskan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya antara lain adalah air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya pemanfaatan hewan untuk diambil daging, telur, susu, maupun tenaganya. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, seperti angin untuk membangkitkan listrik, sungai untuk budidaya ikan dan udang, jagung sebagai bahan makan, kemudian tanah liat untuk membuat gerabah. Menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya adalah barang-barang tambang seperti batu bara, timah, bauksit, minyak bumi, dan nikel. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dilakukan melalui kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan biasanya dilakukan di daerah perbukitan, sungai, dan lepas pantai. Tujuan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada jenis sumber daya alam serta pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Yang pertama adalah minyak bumi, aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan parafin untuk bahan pembuat lilin. Yang kedua adalah jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah biji besi, digunakan untuk bahan pembuatan peralatan rumah tangga. Yang ketiga adalah bauksit. Bahan dasarnya adalah untuk pembuatan aluminium. Yang keempat adalah marmer, untuk bahan bangunan rumah tangga atau gedung. Yang kelima adalah belerang, sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuat korek api. Yang keenam adalah nikel, bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Dan yang ketujuh adalah grafit, bahan pembuat pensil dan isi baterai. Baik anak-anak, untuk tugas latihan kalian silahkan dibuka buku paket tema 6 karangan Erlangga halaman 32. Di sana ada tabel 1.3 dan tabel 1.4. Silahkan dikerjakan kedua tabel tersebut di buku latihan kalian. Baik anak-anak, itulah materi pelajaran pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih dan selamat belajar.